ngobrol-ngobrol nih terkait dengan tahun baru Imlek, tahun ular kayu ya. Ular kayu, betul. Dan bagaimana sih kita nanti juga berharap punya negara yang semakin makmur, pemimpin yang juga bisa menjadi panutan juga. Toleransi gitu ya. antar umat beragama, ras, itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalian sangat bijaksana karena harapan saya di tahun baru ini ya keuangan semakin bagus untuk diri saya sendiri. Dan untuk semuanya ya. Kita tersambung secara daring, ada Pak Lim yang sudah tersambung bersama kami. Pak Lim, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat tahun baru Pak Lim. Selamat tahun baru, Sinan Kuala, Sentinje Kawan Serui. Nah, itu dia. Artinya Pak Lim? Sinan Kuala, selamat tahun baru, semua badan sehat, rezeki lancar, kesuksesan. Amin. Kita aminkan semuanya dan saya yakin Nusantara People juga mengamini itu harapan Betul. baru di tahun baru ini. Tapi bagaimana nih Pak Lim untuk kondisi tahun baru kali ini? Apakah memang semuanya mungkin bisa dikatakan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya atau memang ada yang berbeda dari tahun baru kali ini? Pandangan Pak Lim gimana nih? Ini kan memasuki tahun baru Imlek ini kan bersio ular. Kemudian tahun ini adalah ular kayu. Kan secara siklus 5 unsur bahwa kayu itu menghidupi api. Artinya apa? Keberuntungan langit memperbesar keberuntungan bumi sehingga banyak kesempatan di tahun ular ini. Tinggal bagaimana kita bisa meraih kesempatan itu tadi. Itu makna dari tahun baru tahun 2576 Gomjeli ini yang bertahun ular kayu. Oke, jadi kayaknya banyak peluang begitu ya Pak Lim ya? Iya, karena gini, di dalam ilmu Feng Shui itu ada anugerah bumi, ada anugerah langit. Anugerah bumi itu adalah siul itu sendiri. Siulnya berunsur api, ular itu berunsur api. Kemudian tahun itu adalah tahun keberuntungan yang berunsur kayu. Jadi kalau bisa diterjemahkan bebasnya adalah keberuntungan langit menambah keberuntungan bumi. Kalau menambah keberuntungan bumi berarti banyak kesempatan-kesempatan yang bisa diraih di tahun ular ini. Itu dia maknanya. Tapi sepertinya kalau yang dijelaskan di awal seperti ini, wah ini kayaknya banyak menariknya, banyak positifnya. Tapi apa yang harus diantisipasi juga nih dengan ular kayu ini? Karena ular itu berunsur api, berarti energi ya, semangat, ambisi, kemudian emosi, juga berkaitan dengan asmara misalnya, seperti itu. Jadi hati-hati. Di tahun ular ini kita harus dapat mengendalikan emosi kita sehingga semacam api yang bisa kita kendalikan. Kalau api tidak dikendalikan, emosi tidak dikendalikan, maka akibatnya akan rusaklah. Seperti itu. Jadi api ini harus tetap nyala, tapi kita juga yang mengendalikan. Betul. Jadi nggak boleh api ini meluap-luap tidak terkendali begitu ya. Tapi angus ya kalau Nanti hangus. Rusak semua nanti. Tapi kalau tetap nyala bisa dikendalikan itu berarti sesuatu yang baik gitu ya Pak Lim ya? Iya, makanya di tahun ular ini kita harus pandai-pandai mengendalikan diri, terutama mengendalikan emosi. Karena energi api, seperti itu. Oke, tapi bagaimana dengan kalau dalam tatanan kemasyarakatan begitu ya? Kita ini kan punya masyarakat yang sangat majemuk begitu ya, dan sedikit pemicu atau pemantik api aja mungkin bisa meledak kemana-mana gitu Pak. Ini dari sisi kemasyarakatan kita, komunitas kita ini akan seperti apa? Ya, sama juga sebetulnya. Untuk diri sendiri dan masyarakat, kendalikanlah emosi itu tadi. Jangan emosi yang tanpa kontrol. Jadi secara santun, hadapilah kehidupan ini dengan senyum. Selesai menghindari pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Itu penting. Sehingga semuanya akan terkendali, damai, tentram, harmonis.
Oke. Nah, itu sebenarnya goal setiap orang, pingin hidupnya damai, tentram, harmonis, ya. bahagia. Ataupun mungkin sekarang ini memang ada kegiatan yang membahagiakan juga, yang ada di Kelenteng Bonbio, ya Pak? Ada kegiatan apa saja nih di Kelenteng Bonbio ini, Pak Lim? Mungkin bisa ceritakan? Sebetulnya dimulai 1 minggu sebelum tahun baru Imlek ini ya, yaitu dengan upacara sembahyang, mengantar Dewa Dapur naik, mengantar para suci naik, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melaporkan segala hal ritualnya. Kemudian karena altar itu dipandang sebagai tempat para suci tadi sudah naik ke atas, maka altar bisa dibersihkan. Jadi intinya mulailah bersih-bersih dari insinya dan altarnya, semua bisa dibersihkan. Kemudian malam juga kita mengadakan sembahyang tutup tahun yang dimulai dari jam 11 malam sampai jam 1. Jadi kita telah mampu menyelesaikan kehidupan ini selama 1 tahun. Substansinya adalah kita sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan rasa syukur telah mampu melampaui tahun naga kayu ya, dan memasuki tahun ular kayu, sehingga semua mendapat berkah, keselamatan, kesehatan yang baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Hari ini di hari H, tahun baru Imlek itu sebenarnya lebih dikhususkan ke acara keluarga, ke keluarga masing-masing, silaturahmi, saling ya seperti Idul Fitri, saling anak sungkem kepada orang tua, ya. Dan di saat itulah orang tua mendoakan anak-anaknya supaya sukses, dan saat itu pula lah orang tua bisa menasihati anak-anaknya untuk kedepannya menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke, baik. Kalau bicara tentang keluarga, kami lihat juga yang biasa datang ke Kelenteng ini bersama dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Adakah mungkin treatment khusus gitu Pak Lim di Kelenteng terhadap anak-anak gitu yang memang supaya lebih bisa memaknai dari tahun baru Imlek ini? Begini ya, setelah silaturahmi keluarga, saling maafkan antara mungkin di dalam kehidupan kita ada satu kesalahan. Kemudian setelah acara keluarga selesai, kita silaturahmi kepada bisa tetangga, bisa saudara. Nah, di sela-sela itu kita mampir ke tempat ibadah, sekaligus memberikan nilai-nilai spiritual kepada anak cucu kita. Bahwa kita pun harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita telah diberi kesempatan baru mengikuti tahun baru Imlek, diberi harapan baru dan diberikan usaha baru. Dan kita memberi nilai-nilai spirit kepada anak cucu kita bahwa orang yang dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa itu adalah orang yang patuh dan takwa. Jadi tidak hanya sekedar hura-hura, ya, kegembiraan, tetapi ada nilai-nilai spiritnya, seperti itu.